神。让你想。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film animasi yang berjudul Demigod Realm. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang tuan muda bernama Xia Qiu dari sekte Shenzhou, yang telah sampai di Central City, yaitu pusat dari Tiongkok. Scene lalu berpindah ke sebuah ruangan yang di dalamnya ada seorang pria bernama Xia Chun, sedang berbicara dengan seseorang lewat telepon menggunakan earphone di kupingnya. Xia Chun ternyata kakak dari Xia Qiu. Ia mengatakan karena adiknya akan datang maka ia akan memberi tugas kepada orang yang sedang ia telepon itu. Xia Chun juga berkata selama adiknya tidak mencegahnya mendapatkan kitab perjanjian di pertengahan musim dingin yang akan datang, maka abaikan saja dan lanjutkan semuanya sesuai rencana. Saat Xia Chun masih berbicara di telepon, sesuatu berbunyi yang membuat Xia Chun mengalihkan perhatiannya. Xia Chun kemudian langsung mengeceknya. Di sana ia melihat seorang pria dan langsung mengejarnya. Xia Chun juga menendang satu buah genteng untuk menghentikan pria itu, hingga membuat pria itu terjatuh dari atas. Xia Chun bertanya siapa pria itu sebenarnya, namun pria itu malah berlari dan pergi dari sana. Xia Chun tidak tinggal diam, ia kembali mengejar pria itu dan menyerangnya. Saat Xia Chun kembali ingin menyerang pria itu pun segera menjawab bahwa ia adalah Xia Qiu, adiknya. Kakaknya berkata karena Xia Qiu selama 6 tahun tidak kembali, siapa yang mengenali dirinya? Xia Qiu lalu menjawab bahwa ia tidak peduli dengan orang lain, dan bertanya apakah kakaknya itu masih mengenalinya. Kakaknya malah mengalihkan pembicaraan mereka, dengan mengatakan bahwa besok adalah festival musim dingin. Setelah itu Xia Chun pergi begitu saja. Lalu Xia Qiu masuk ke dalam ruangan milik Xia Chun. Di sana Xia Qiu membuka sebuah pintu rahasia yang di dalamnya terdapat banyak benda. Xia Qiu juga melihat sebuah buku yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang kekuatan iluminasi, kekuatan 28 dewa menerangi roh, yang memimpin pengorbanan darah sebagai umpan. Pada hari kembalinya leluhur akan mencari integrasi langit dan bumi. Ternyata buku itu adalah buku kontrak terintegrasi. Xia Qiu bertanya-tanya kenapa kakaknya mengerjakan hal itu. Ia juga melihat sebuah dinding yang terdapat banyak catatan dan foto tentang titik pertemuan terbaik di Danau Fulong. Xia Qiu berpikir apakah kakaknya ingin menggunakan pengorbanan darah. Singkat cerita, saat Xia Qiu ingin membeli lentera terakhir seorang anak kecil, tiba-tiba datang seorang wanita bernama Long Yan yang langsung merebut lentera yang akan dibeli oleh Xia Qiu. Xia Qiu berkata siapa yang datang pertama maka pasti akan dilayani lebih dulu. Namun Long Yan tidak peduli dan tetap mengambil lentera itu. Saat Long Yan sedang berbicara dengan dirinya sendiri tentang buku kontrak integrasi, tiba-tiba ada seorang wanita iblis yang menyerang Long Yan. Wanita iblis itu ternyata mengincar buku kontrak yang Long Yan cari, dan bertanya apakah keluarga Yu juga datang mencari buku kontrak itu. Long Yan menjawab apa hubungannya dengan wanita iblis itu. Dan saat wanita iblis itu ingin menyerang Long Yan kembali, Xia Qiu datang untuk menolongnya dengan kekuatan iluminasi miliknya. Namun sebelum itu Long Yan harus menahan wanita iblis itu, agar tidak mengganggu Xia Qiu yang menyiapkan kekuatan iluminasinya. Dan akhirnya wanita itu pun kalah lalu pergi. 陛下，我来发动咒灵之力对付他。 Singkat cerita, Xia Qiu datang ke atap, dan menemukan kakaknya yang sedang menerbangkan lentera untuk mendapatkan kekuatan Fei Lian, dan akan menggunakan pengorbanan darah untuk mencapai tujuannya. Xia Qiu lalu bertanya siapa Fei Lian, dan apa sebenarnya rencana kakaknya itu. Tiba-tiba Xia Chun memeluknya dan berkata bahwa dia akan membawa Xia Qiu untuk mengubah segalanya. Lalu datang sebuah buku kontrak di samping mereka, tentu saja Xia Chun langsung mengambilnya. Dan Xia Chun kemudian mendorong Xia Qiu ke Danau Fulong, untuk dijadikan pengorbanan darah. Singkat cerita, Xia Qiu terbangun dan ia sudah berada di rumah Long Yan, yaitu wanita yang tidak sengaja ia temui saat ingin membeli lentera. Ternyata Long Yan lah yang menyelamatkan Xia Qiu dari dalam Danau Fulong.
Juga ternyata ibu Longyan yang bernama King Chou adalah wanita yang telah merawat Xia Qiu sewaktu Xia Qiu kecil. King Chou dapat mengenali Xia Qiu sebagai seorang tuan muda dari sekte Shenzhou, karena ia melihat liontin batu giok dari sekte Shenzhou yang hanya dimiliki oleh Xia Qiu dan Xia Chun. King Chou tidak menyangka Xia Qiu bisa bertahan, namun kekuatan iluminasi pada tubuh Xia Qiu menghilang. Dan semua orang mengira bahwa Xia Qiu telah mati. Jika sekte lain tahu Xia Qiu berada di keluarga Long, maka keluarga Long dalam bahaya. King Chou lalu memberitahu Long Yan bahwa Xia Qiu adalah adiknya yang telah lama hilang. Long Yan lalu memeluk adiknya dan meminta maaf. Lalu King Chou memberikan sebuah kacamata milik suaminya untuk mengubah citra Xia Qiu agar tidak ada yang menyadari bahwa Xia Qiu masih hidup. Lalu Xia Qiu mengubah jati dirinya dan mengubah namanya menjadi Long Ze. Kemudian mereka pergi ke Academic Central University. Setelah tiba di sana mereka berdua tidak melihat satu orang pun mahasiswa. Long Yan berjalan lebih dulu dan meninggalkan Long Ze sendiri. Long Ze memanggil kakaknya dan merasa ada yang aneh. Tiba-tiba Long Yan datang dari arah belakang yang membuat Long Ze terkejut. Dan tiba-tiba ada wanita yang menyerang mereka berdua, yang Long Yan ketahui adalah wanita aura penggerak bumi. Long Yan kemudian mengeluarkan pedang miliknya untuk menyerang wanita itu. Wanita itu lalu melihat Xia Qiu dan menyerangnya dari arah belakang. Untung saja Long Yan dapat menahan serangan wanita itu, dan kembali bertarung. Karena kalah wanita itu pun pergi, dan Long Yan langsung mengejar wanita itu. Tinggallah tersisa Long Ze di sana sendirian. Tiba-tiba ada sebuah motor yang mengarah kepada Long Ze, dan ternyata motor itu menyelamatkan Long Ze dari serangan wanita aura penggerak bumi lainnya yang datang. Lalu motor itu mendekati Long Ze dan pengemudi motor itu membuka helmnya, yang ternyata ia adalah seorang wanita bernama King Yu sepupu dari Long Yan. Lalu setelah itu King Yu pergi. Singkat cerita mereka bekerja paruh waktu, Long Yan bekerja sebagai pustakawan dan Long Ze bekerja sebagai pengurus asrama wanita. Pada malam harinya, mereka berdua pergi untuk melihat penyambutan pesta kembang api. Long Ze kemudian menarik kakaknya ke atap, dan melihat kembang api dari atas sana. Setelah itu Long Ze pergi untuk membeli minuman, untuk ia dan Long Yan anggap saja sebagai tanda terima kasih karena Long Yan telah membantunya membersihkan lantai asrama itu. Tiba-tiba Long Yan merasa ada yang tidak beres, ia lalu menyusul Long Ze. Dan benar saja saat sampai di tempat minuman itu, Long Yan tidak melihat Long Ze dan hanya menemukan handphone milik adiknya itu. Lalu kemudian Long Yan berlari keluar, dan mendapati seseorang yang sedang membawa pergi Long Ze di gendongannya. Mereka lalu berhenti di atas atap, dan ternyata orang itu adalah wanita aura penggerak bumi itu lagi. Long Yan lalu meminta agar wanita itu menyerahkan adiknya. Saat Long Yan fokus pada wanita itu dan mengeluarkan pedangnya, tiba-tiba ada wanita lain yang menyerangnya dari arah belakang. Kemudian mereka pun bertarung. Karena Long Yan berhasil mengalahkan wanita itu, wanita yang membawa Long Ze pun langsung menyerang Long Yan. Lalu mereka berdua kembali ke Long Ze yang masih belum sadarkan diri. Long Yan berkata lagi agar mereka mengembalikan adiknya, lalu memberitahu Long Yan siapa yang memerintahkan mereka. Wanita itu malah mendongakkan wajah Long Ze lalu mengambil aura dari tubuh Long Ze. Long Yan bertanya apa yang mereka lakukan pada adiknya, kemudian wanita yang satunya kembali menyerang Long Yan. Saat Long Yan ingin mendekati adiknya, ia terpental karena kekuatan dari wanita yang sedang mengambil aura Long Ze. Mereka berdua lalu bertarung kembali. Saat wanita itu melempar Long Yan dengan gunting besar miliknya, tiba-tiba ada yang menangkis gunting itu. Ternyata ia adalah seorang pria bernama Di Fei dari keluarga Zholing. Long Yan berpikir mungkinkah Di Fei adalah penerus kekuatan Poenis. Dan pertarungan pun terjadi di antara Di Fei dan wanita tadi.
Saat wanita yang satu tidak sadarkan diri, wanita yang satunya membawa tubuh Longze sebagai tameng agar Difei tidak mendekatinya. Namun Difei tidak peduli, dan saat akan menyerang wanita itu tiba-tiba Longyan menahannya. Wanita itu berkata satu nyawa ditukar dengan satu nyawa, jika mereka melepaskannya maka wanita itu akan mengembalikan Longze pada mereka. Difei lalu menjawab atas dasar apa wanita itu bernegosiasi dengannya. Wanita itu berkata lagi jika Difei mendekat maka ia akan membunuh Longze. Longyan berkata kepada Difei agar ia tenang. Difei kemudian menjawab bahwa Longyan hanya akan membuat wanita itu berhasil. Longyan memberitahu bahwa Longze adalah adiknya, dan ia tidak akan membiarkan siapapun melukai Longze. Kemudian wanita itu mendorong Longze kepada Longyan, lalu Longyan pun segera menangkap Longze. Tapi tiba-tiba ada sebilah pisau yang mengarah ke wanita itu dan hampir mengenainya. Lalu wanita itu mengira bahwa Longyan mempermainkannya, dan saat wanita itu ingin menyerang Longyan, Difei datang dan menyerangnya hingga wanita itu terjatuh pingsan. Lalu akhirnya Longze pun tersadar. Longyan langsung memarahi Longze dan mencecarnya dengan banyak pertanyaan. Singkat cerita terlihat Longze yang sedang berlatih oleh Difei. Difei mengatakan bahwa itu akan melatih tekad Longze dan tubuh yang lebih kuat. Difei lalu menghampiri Longze untuk membenarkan tata letak tangan Longze yang seharusnya. Lalu Difei mengeluarkan kekuatan segel api miliknya. Difei lalu menyuruh Longze mencoba mantra yang ia ajarkan kepada Longze. Kemudian Longze pun mencobanya tetapi ia gagal. Kemudian mereka mencobanya sekali lagi. Difei mengatakan dari Qianhua melihat Difei yang sudah frustasi karenanya, Longze lalu langsung mengatakan bahwa dirinya sudah ingat dan segera mencobanya. Tiba-tiba awan menjadi gelap dan angin berhembus kencang. Longze kemudian membaca kembali mantranya. Seketika ia dikelilingi oleh cahaya berwarna hijau yang membentuk sebuah bintang. Longze lalu menyerang Difei yang ada di depannya. Difei segera berlari untuk menghindari serangan itu. Lalu Longyan datang menemui mereka berdua dan bertanya ada hasil apa. Difei menjawab itu bukan hasil yang kecil. Ia belajar segel dan mantra. Longyan bertanya lagi apakah itu kutukan angin. Tiba-tiba tembok di depan mereka hancur. Mereka pun segera memeriksanya dan melihat Longze yang telah berubah dan terdapat segel di kepalanya. Difei lalu menyuruh Longyan untuk pergi dari sana, dan jangan biarkan ada orang lain yang masuk, dan serahkan saja semua kepadanya. Lalu Longyan pun segera pergi. Setelah kepergian Longyan, Difei dan Longze bertarung. Singkat cerita setelah pertarungan itu Difei terluka cukup parah. Longze berkata jika Difei tidak bisa bergerak sementara waktu. Tapi jangan khawatir, ada Longze dan Longyan yang akan menemaninya. Lalu Longyan memberikan 2 botol cola untuk Difei. Dan film pun berakhir. Oke cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Yeah.